Hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga di Minggu Paskah ketiga 26 April 2020. Kita akan masuk dalam saat kedua. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Di setiap kelemahan kita layak untuk tetap mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kita akan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 247. Kidung Jemaat 247 bait yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantai menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Kidung Jemaat 247 bait yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantai menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, di kelemahan kekurangan kami mengucap syukur kalau saat ini dalam kesederhanaan kami boleh bersama dengan keluarga Bapak Tupar Stefanus di ibadah keluarga ini. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak lepas dari kehendak-Mu, supaya setiap kami sungguh menemukan hikmat kemuliaan-Mu di semua peristiwa yang ada. Saat ini Tuhan, kami rindu nyala Roh-Mu, nyala api-Mu tidak hanya di gedung gereja tetapi juga di setiap rumah anak-anak-Mu. Saat ini kami rindu akan kebenaran sabda-Mu. Dalam Yesus kami menjaga diri mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Allah, pagi ini kita akan membaca 1 Petrus 1 ayat 1, saya ulangi, 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Bu Tupar bisa dilihat ya, 17 sampai dengan ayat
21. Nanti dilanjut Bapak Tuper 17. Itu 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Ibu baca ayat 17 sampai dengan 21, nanti Bapak ayat 22 sampai dengan 25. Monggo. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah mensucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering. Saya ulangi, dan kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan, mempergumulkan dalam hatinya, lalu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan tidak sedikit orang yang lalu mencoba-coba mencari kesalahan pihak orang lain. Kalau kemudian kita mengaca pada firman ini jelas dan tegas tentang penilaian salah, benar, buruk, baik terhadap orang lain, itu ada di wewenang kuasa Allah. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ini jelas dan tegas bahwa penghakiman, pengadilan, penilaian terhadap semua orang itu bukan wewenang kita manusia. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita?
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi setiap kita justru diajak untuk mawas diri, untuk melihat siapa diri kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana ini pernyataannya? Seolah-olah terjadi bertolak belakang. Bukankah kita sudah diselamatkan Tuhan? Kenapa kita harus takut dengan penghakiman Allah? Ini menandaskan supaya kita tidak masuk dalam golongan orang yang takabur, orang yang pongah, orang yang sombong. Karena kita ini dibebaskan bukan dengan darah yang remeh-temeh, tetapi darah yang mulia, yaitu darah anak domba. Kita ditebus itu bukan dengan barang fana, tetapi dengan cinta kasih Allah yang luar biasa. Dan kita itu yang dikehendaki Allah adalah menyucikan diri, ketaatan terhadap karya penyelamatan Allah. Bagaimanakah menyucikan diri itu? Jelas tegas di depan dikatakan, kita tidak menghabiskan waktu untuk mengoreksi orang lain, untuk menilai orang lain. Tetapi kita ini dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus. Kita dilahirkan kembali, yang semula kita kotor itu dibersihkan dengan darah Yesus. Saat ini Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, luar biasa kuasa kebangkitan ini salah satu proses yang kehendaki Tuhan yang harus kita lalui. Lalu apa kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Ada tidak karya nyata itu? Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tentang penyucian diri ini jelas tegas dikatakan di bacaan kita hari ini. Untuk takut kepada Allah itu harus mewujud dalam cinta kasih kepada sesama dengan tidak memandang muka. Mengasihi bukan dengan pamrih, tapi mengasihi dengan tulus ikhlas. Kekasih-kekasih Kristus, apakah lalu kita tidak boleh mengingatkan orang yang menurut pergumulan iman kita tidak benar? Bukan itu. Setiap kita justru kalau mencintai itu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tetapi bukan dengan menempatkan diriku lebih dibanding yang saya nasihati, yang saya ingatkan. Tetapi setiap kita adalah sama di hadapan Allah, mempunyai tugas yang sama. Ini salah satu buah karya kebangkitan Kristus. Supaya kita sungguh meninggalkan pola pikir kehidupan masa lalu kita, dan kita diperbaharui oleh kuasa kebangkitan Kristus. Bukan persoalan yang wah, tetapi kesungguhan hidup betul kehendak penyucian yang terjadi itu. Dari hari ke hari kita mawas diri dengan penuh cinta kasih, mengasihi saudara siapapun tanpa memandang bulu. Belajar dari cinta kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih Bapa untuk sabdamu saat ini. Syukur bagimu kalau kami yang masa lalu itu buruk, najis, jahat, oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau lahirkan kembali melalui pencurahan darah Yesus. Dan saat ini kami harus menghargai itu bersama dengan kebangkitan Kristus, yaitu membangun diri untuk lebih baik dibanding masa lalu. Bukan membandingkan diri
dengan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberikan kuasa pada setiap kami. Dan saat ini kami mohon belas kasihan-Mu untuk anggota keluarga kami, baik yang bersama dengan kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu, ponakan, yang kebetulan ada di tempat lain Tuhan. Memberkati setiap mereka. Pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk anggota keluarga kami di GKJ Pitulung, Ibu Kristina Ida Nur Aini yang ada di rumah sakit Bethesda. Engkau Tuhan yang melawatnya, Engkau Tuhan yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Terjadilah seperti yang Kau kehendaki di dalam kebenaran. Suami, anak-anak saudara yang melayani, merawat, senantiasa mencerahkan cinta kasih-Mu, kesehatan, dan kebugaran, keselamatan. Tim medis yang boleh melayani tentang kesehatannya Tuhan, Engkau berkati. Dan keselamatan terjadi atas kehendak. Juga serahkan untuk kesehatan Bapak Penatwa Sukari Marto Atmojo, senantiasa menjaga pemulihan kondisi Bapak Suparjo. Syukur bagimu Tuhan untuk pemulihan yang terjadi pada orang tua kami, Bapak Tupar Stefanus. Dan saat ini juga akan membawa kekasih kami, saudara kami, Mbak Ririn, yang sedang dalam proses pengobatan jalan saat ini. Engkau yang mencintai setiap mereka, berkatilah Tuhan. Pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk tim medis, relawan, siapapun yang ambil bagian dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan, berikanlah ketabahan, kesabaran, perjuangan yang luar biasa. Engkau yang menyempurnakannya. Dan pasien yang dirawatnya, ini kesembuhan terjadi atas kehendak-Mu. Lebih dari itu Tuhan, ajar kami sebagai masyarakat yang tidak tahu menahu tentang kesehatan, bisa kiranya menghargai saran pendapat orang-orang yang lebih paham tentang kesehatan, supaya sungguh setiap kami menjadi terang dan garam dengan memutus rantai penyebaran COVID. Kalau kami setia itu Tuhan, maka kami sedang menyalakan lilin dalam kegelapan. Terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu ini, ya Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita berikan syukur kepada Allah dengan sabdanya dari surat Kolose 3, surat Kolose 3 ayat 23. Surat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu dasar iman yang boleh kita terima. Sembah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 247 bait yang kedua. Kidung Jemaat 247 bait yang kedua. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di pirang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya percaya.
sambil menyangkal dirimu. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kamu lalui. Khususnya persembahan ini, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, baik hamba Engkau yang mengelolanya, maupun hamba Engkau yang berikan persembahan. Ketulusannya Tuhan, Engkau lipatkan cinta kasih-Mu pada keluarga ini, bahkan sampai kepada anak cucunya. Dan setiap kami yang boleh melayani Tuhan, ajar kami melakukan pelayanan dengan cinta kasih-Mu, bukan dengan terpaksa, sehingga nama Engkau yang dipermuliakan, meski di dalam kelemahan dan kekurangan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri peribadatan ini. Kembalilah dalam kehidupan masing-masing. Kita mengakhiri ritual ibadah, tetapi kita akan melanjutkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengingat bahwa kita telah dibangkitkan olehnya, kita telah dilahirkan kembali olehnya. Oleh sebab itu kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikian untuk doa yang boleh kami layankan. Ini semoga berkat dari Bapak maupun kami yang melayani.